Kesetaraan adalah prinsip dasar dalam pembentukan negara Indonesia. Kesetaraan juga menjadi prinsip dalam pembentukan konstitusi negara Republik Indonesia. Apakah ada kosakata Garuda di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga bercerita pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia, dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk netizen Indonesia. Kesetaraan suku-suku yang ada di Indonesia adalah nafas dari persatuan Indonesia. Di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, tidak ada keistimewaan kepada suku tertentu, kepada agama tertentu. Semuanya sama di hadapan konstitusi negara Republik Indonesia. Prinsip kesetaraan ini juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Bahwa Sang Pencipta tidak melihat rambut kamu itu lurus, rambut kamu itu keriting, kamu itu botak, matamu sipit, matamu belok, kulitmu putih, kulitmu kuning, kulitmu hitam, kulitmu coklat. Sang Pencipta tidak melihat itu semua. Lantas apa yang membedakan kita di hadapan Sang Pencipta? Yang membedakan kita adalah kepatuhan kita kepada Sang Pencipta. Itu saja. Sang Pencipta tidak melihat kamu itu, oh rambutnya lurus, kamu itu, oh matanya belok. Enggak. Semua itu tidak dilihat oleh Sang Pencipta. Dan itu prinsip utama dalam kesetaraan. Pada tanggal 13 November 2024, Malaysia menerima kabar duka di mana telah berpulangnya Bapak Daim Zainuddin. Beliau adalah seorang mantan Menteri Keuangan ketika Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, saat itu menghadapi krisis keuangan dunia tahun 1997-an. Almarhum Bapak Daim Zainuddin ini adalah berasal dari satu negeri dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Kedah. Saya barusan tadi mengucapkan kosakata almarhum kan ya? Baik, kosakata pertama yang ingin saya bahas adalah almarhum. Kenapa kata almarhum ini menjadi unik dan ingin saya bicarakan? Karena di Malaysia, almarhum itu digunakan untuk orang yang sudah meninggal, dan orang itu adalah kalau tidak sultan atau keluarganya sultan. Untuk rakyat Malaysia yang tidak sultan, yang tidak dari keluarga diraja, yang bukan keluarga ningrat, kalau mereka meninggal, itu disebutnya apa? Di Malaysia disebutnya Allah Yarham. Kemudian, kosakata Allah Yarham ini juga sering rancu disebutkan oleh penduduk Malaysia itu sendiri. Karena kalau kita merujuk apa yang tertulis sebagai tulisan Jawi atau Arab Melayu di dalam Kamus Melayu Malaysia, tulisan Allah Yarham itu, kosakata pertamanya adalah Allah. Kenapa itu menjadi rancu? Karena banyak rakyat Malaysia itu mengucapkannya Allah Yarham. Jadi sekarang saya ingin tanya kepada netizen Malaysia yang melihat video ini, bagaimana mengucapkan kosakata ini? Allah Yarham atau Allah Yarham? Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, yang meninggal itu tukang becak, yang meninggal itu presiden, itu semuanya dipanggil almarhum. Kesetaraan. Kosakata kedua yang ingin saya bicarakan adalah Garuda. Ini adalah sebuah kosakata yang diketahui oleh semua rakyat Indonesia. Apa definisi Garuda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Garuda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, yang pertama, sinonimnya dadali. Definisi kedua adalah lambang negara Indonesia berupa gambar burung Garuda dengan bulu sayap berjumlah 17, bulu ekor 8, bulu leher 45, cakar mencekram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, dan berperisai lambang Pancasila di dadanya. Definisi ketiga itu adalah sebagai bahasa percakapan, nama perusahaan penerbangan negara Indonesia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis ada bentuk tidak baku dari kosakata Garuda, yaitu geroda. Apakah ada
kosakata Garuda di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Tetapi ada kosakata geroda di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apa definisi geroda di dalam Kamus Melayu Malaysia? Geroda adalah sejenis burung dalam sastra lama. Burung Raja Wali besar, elang besar. Buka kurung, kenaikan Dewa Vishnu, tutup kurung. Wow. Ini hati-hati nih. Ini kok ngomongnya soal agama Hindu. Kalau bahasa Melayu itu kan harusnya sesuai dengan syariah. Harusnya kalau bahasa Melayu itu tidak boleh ada unsur-unsur syirik seperti ini. Unsur-unsur nama dewa-dewa Hindu ini sangat berbahaya kepada akidah. Gitu kan ya kira-kira. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa tidak ada kosakata Garuda di dalam Kamus Melayu Malaysia. Yang ada kosakata geroda. Dan definisi geroda itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, tidak ada masalah. Malaysia mempunyai pengertian geroda itu seperti itu, ya udah silahkan aja. Tapi faktanya adalah seperti ini. Meskipun kosakata Garuda itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, namun nama Garuda itu adalah nama salah satu jalan yang ada di kota di Malaysia. Nama kota itu adalah Batu Gajah di negeri Perak. Teman-teman bisa melihat sendiri, nama jalan di Batu Gajah itu adalah Jalan Garuda. Bagaimana ini bisa terjadi? Silahkan aja ditanyakan kepada mereka yang ada di Batu Gajah. Mengapa menuliskan nama Jalan Garuda, padahal Garuda itu sendiri tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kosakata ketiga ini lebih menarik lagi teman-teman. Kosakata itu adalah laksamana. Mari kita lihat apa definisi kosakata laksamana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pertama, kelompok pangkat perwira tinggi dalam Angkatan Laut meliputi Laksamana Besar TNI, Laksamana TNI, Laksamana Madya, Laksamana Muda, dan Laksamana Pertama atau disebut perwira tinggi dalam Angkatan Laut, yaitu yang ada bintang-bintangnya itu kan perwira tinggi ya. Kemudian definisi kedua adalah pangkat perwira tinggi peringkat kedua dalam Angkatan Laut setaraf dengan Jenderal TNI dalam Angkatan Darat atau Marsekal dalam Angkatan Udara. Tanda pangkatnya 4 bintang emas di bahu baju. Teman-teman perhatikan ya, urutan di Angkatan Laut itu paling tinggi adalah Laksamana, di bawah Laksamana, Laksamana Madya, di bawah itu Laksamana Muda, dan di bawah itu adalah Laksamana Pertama. Sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata Laksamana di Kamus Melayu Malaysia. 1. Gelaran yang tertinggi dalam Angkatan Tentara Laut. Oke, itu sama dengan yang ada didefinisikan di Indonesia. Yang kedua, pangkat dalam Angkatan Tentara Laut. Ya, Laksamana itu memang pangkat di dalam Tentara Angkatan Laut. Nah, di situ dituliskan Naib Laksamana, yaitu timbalan Panglima Angkatan Tentara Laut. Maksudnya timbalan itu adalah wakil. Yang menarik nih, tertulis Laksamana Muda. Itu adalah pangkat dalam Angkatan Tentara Laut di bawah wakil Laksamana. Saya nggak ada masalah, karena itu menurut definisi Malaysia. Namun, kalau kita melihat definisinya dipinjam dari Indonesia, di mana di situ dituliskan Laksamana Muda itu adalah pangkat di bawah Laksamana. Ini kesalahan fatal. Karena Laksamana Muda itu bukan pangkat di bawah Laksamana. Yang di bawah Laksamana itu adalah Laksamana Madya. Kalau kita perhatikan, definisi pertama, di Kamus Melayu Malaysia disebutkan Laksamana Muda itu adalah pangkat di bawah Naib Laksamana. Jadi kalau kita melihat cara logikanya, Laksamana. Naib Laksamana itu apa? Pangkatnya Laksamana Madya. Nah, kalau di situ dituliskan di bawah Naib Laksamana, berarti kan di bawah Laksamana Madya. Di bawah Laksamana Madya apa namanya? Laksamana Muda. Yang menjadi rancu di sini adalah begitu Kamus Melayu Malaysia mengambil definisi dari Indonesia, dituliskan Laksamana Muda itu adalah pangkat di bawah Laksamana. Itu salah, karena pangkat di bawah Laksamana di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut itu adalah Laksamana Madya, bukan Laksamana Muda. Bagaimana kok ini bisa terjadi? Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Nah, kenapa kosakata Laksamana ini menjadi salah satu obrolan saya? Karena ketika saya jalan-jalan di salah satu kota yang namanya Ipoh
di negeri Perak, saya menemukan satu nama jalan yang dimana nama jalan itu tertulis Jalan Laksamana. Tapi tulisannya bukan Laksamana, bukan. Yang tertulis adalah Laksamana. Kosakata ini tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kok bisa ada sebagai nama jalan, dan nama jalan itu adalah ibu kota provinsi yang ada di Malaysia? Ayo silahkan dijawab, kenapa kok bisa ada nama Laksamana yang pakai X itu? Padahal di Kamus Melayu Malaysia tidak ada loh kosakata itu. Sebagai untuk selingan tambahan, saya ingin menunjukkan satu foto yang saya jepret ketika saya berada di kota Ipoh ini. Teman-teman bisa melihat semua nama salah satu warung yang ada di Malaysia, yang di situ tertulis Warteg Ipoh. Saya jadi pengen bertanya, itu maksudnya Tegal itu ada di Ipoh, atau Tegal itu juga diklaim sebagai bagian dari Ipoh? Jika video ini informatif dan bisa membuat teman-teman tersenyum-senyum sendiri, jangan lupa jempolnya, komentarnya. Semoga kita semua sehat walafiat. Dadah!